Oke. Tadi penyimpanan habis, jadi aku harus ngapusin video-video dulu. Ini. Kenapa jadi jaim gitu, Feb? Enggak. Ada barrier, ada kamera, ada yang liatin. Rasanya gitu. Emang kalau kamu ngobrol sama aku, kan aku ngeliatin juga. Ya maksudnya nggak ada orang ketiga, weh. Nah kalau ngobrol bertiga, misal second chance ngobrol kan bertiga tuh. Oh iya. Ya nggak apa aja dia ngobrol sama kita. Oh iya. Iya. Cuma dia bisu gitu aja. Gitu aja. Iya kan. Ya jujur sih ada panggung, kayak depan panggung, depan kamera. Enggak lah, kok bisa di expect enggak? Jaim banget ya nih cerita. Tapi dinyanyi enggak? Enggak dinyanyikan. Nah berarti kamu harus menerapkan cara kamu ngobrol di kamera kayak cara kamu nyanyi di kamera gitu. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Lebih berani. Iya. Tadi judulnya ngobrol aja. Ngobrol lagi. Ini ngobrol aja. Jadi nggak tahu topik apa. Ya mau dengerin, nggak skip nggak apa-apa. Ini latihan buat aku juga. Iya, latihan kan bener kan? Latihan buat aku juga. Gimana cara apa namanya? Nge-hosting. Jadi host. Cara membuka topik ya kan. Karena kadang suatu acara atau apa gitu video itu hambar karena nggak ada topiknya menurutku ya kan dia tanya template aja gitu. Iya. Kemarin aku ke podcastnya Bang Pras Teguh yang PWK itu. Oh iya. Wah dia asik banget orangnya, dia asik banget. Dia tuh menggali, jadi ada pertanyaan template-nya tapi dia cabangin tuh pertanyaan. Misal kamu udah makan belum? Udah Pertanyaan, makan belum? iya. Pertanyaan di podcast udah makan belum? Enggak, contoh pertanyaan template-nya kamu udah makan belum? Sama dia dicabangin nih, makan pakai apa? Padahal iya. di prompter nggak ada makan pakai apa. Gimana, enak nggak? Si prompternya udah makan belum? Mm-mm. Tapi yang keluarnya malah kembangannya gitu ya. Ya yang di prompter ada juga. Iya. Udah makan belum? Dijawab nih. Jadi ada TikTok nih. Oh, makan apa? Oh iya. Iya. Terus, enak nggak? Kasinan. Kok bisa kasinan sih? Gitu. Yang masak siapa? Wah, ada terus lah gitu. Iya. Gitu. Ini berarti spontan kan ya? Ya, spontan. Iya. Dan spontan itu kayak suara pesawat nih, ada pesawat lewat. Kita nggak bisa duga. Kadang kalau kita di entertain tuh ada kayak apa yang kita nggak mau jadi harus mau. Iya. Aduh, kayak agak nggak nyaman. Gitu. Tapi Praktis tapi kan? Hah? Iya. Harus latihan. Bener lah. Makanya pas aku bilang tadinya nggak mau apa namanya Kita lihat gini. pergi Iya. nanti aja nan. Dan termaksa harus sekarang. Iya. Dan memang kayaknya memang harus sekarang gitu loh. Iya. Emang ada sesuatu yang nggak bisa ditunda gitu. Betul. Yang kalau ditunda tuh bukan masalah vibesnya hilang, tapi kayak Lupa. Batman. Apa? Plak. Batman. Terus? Iya kalau misalnya kita nggak lakuin sekarang, ya langsung jadi nggak terjadi gitu loh.
kita mikirnya tuh kayak nanti lah minggu lah kita ketemu gitu, kita bikin kayak jadinya gitu, ngunda gitu loh. Betul. Nah aku juga kayak Dana tadi, wih sekarang aja, kayak maksa sekarang, harus sekarang gitu loh. Karena kalau enggak, aku nggak tahu apakah Dana bikinnya kalau nggak sekarang masih nggak akan gitu, entah gimana gitu. Enggak, kadang ini kadang yang ditunda tuh jadi nantinya beda tujuan gitu. Iya. Dan kamu kayak tadi kan kamu nggak mempersiapkan apa-apa kan. Iya. Iya. Nanti kalau ditunda kamu Jadi siap-siap. jadi siap-siap, jadi pressure tuh. Jadi pressure malah jadi nggak apa adanya, malah jadi. Betul. Iya. Gitu. Hmm. Kamu jadi siapin semua tuh. Hmm. Ya walaupun itu salah satu cara kamu biar kamu tetap entertain gitu. Hmm. Tapi aku jadi belum mendengarkan sih kalau Apa? tidak ada kamera, jadi belum mendengarkan. Iya. Tapi mereka kan kepengen tahu kamu Iya. kamu tuh kayak gimana. Bener. Ya kan? Harus ada siapa ya contoh? Mereka nggak mau mendengar, mereka tuh nggak mau mendengarkan orang yang mendengarkan. Terus apa yang mereka dengarkan? Oh iya. Iya. Oh iya, berarti nggak, iya ngapain dengerin orang yang ngedengerin? Iya. Nonton orang yang lagi nonton. Iya kan? Ngapain? Oh iya benar. Ya tujuan kamera apa? Biar mereka tonton. Ya kan? Iya. Tujuan ada kamera, biar mereka bisa nonton. Enggak, berarti aku tuh harus menganggap si kamera itu mendekat gitu. Iya, bisa jadi. Kayak danar lagi gitu loh. Kalau nggak, anggap aja nggak ada. Nah kalau nggak ada lebih enak. Anggap aja nggak ada. Iya. Kalau kamu nggak nyaman ada kamera, anggap aja nggak ada. Aku nganggapnya stranger sih. Aku kalau ada orang asing pun gitu nah, nggak bisa langsung. Kayak misal inilah solusi orang biar nggak grogi pas nyanyi di panggung gitu. Pasti solusinya anggap aja nggak ada. Ada yang bilang gitu. Iya kan? Ada yang solusinya ya harus prepare, Pemanasan. prepare gitu. Udah siap baru ini. Iya. Harus udah mateng. Ya Kalau sempat persiapan. sebenarnya gini, karena kan kepribadian itu ada yang beda-beda kan. Kalau orang kayak aku kan catat berarti prepare. Kalau yang melankolis ya prepare. Kalau si sanguinis ini spontan kan. Justru dia nggak suka di prepare, dia nggak suka di konsep, dia sukanya malah spontanitas gitu loh. Ya kan. Ya, mungkin itu kepribadian itu yang akan berpengaruh sih, karena kan orang beda-beda. Tapi kalau mau sukses sih harus punya semuanya. Apa aja? Melankolis, pragmatis, sanguinis sama koleris ini. Melankolis itu apa? Melankolis itu dia yang terorganisir. Jadi sebenarnya kepribadian itu ada kuantum, ada dua bilik. Jadi ada introvert, ada extrovert. Gitu kan. Nah, kalau di introvert ada si melankolis sama pragmatis. Nah, kalau di extrovertnya ada sanguinis sama koleris. Nah, ini beda-beda. Nah, kalau di introvert ada melankolis. Dia biasanya konseptor, catet, dipikirin nanti gimana ya. Bukan gimana nanti. Iya, gitu. Nah, terus ada pragmatis. Nah, pragmatis itu orang yang suka ngedengerin, cinta damai, nggak suka ribut-ribut gitu. Makanya kalau di sekolah suka ada temen yang disuruh-suruh mau biasanya, kayak Iya. ada kan yang gitu ya. Betul ada. Kamu ya? Aku nggak. Oh gitu. Salah satunya ya. Iya. Oh iya. Aku cinta damai. Iya. Terus mau dengerin. Jadi suka jadi tempat curhat orang. Betul. Gitu kan. Nah. Banyak temennya. Nah gitu. Tapi kekurangannya nih, kalau melankolis kekurangannya ya, dia kalau misalnya ngeplan terus nggak sesuai, pusing langsung. Anjir gimana ya? Ngitung 1, 2, 3, 4, 3-nya kelewat. Nggak bisa langsung spontan gitu kan. Kalau yang satunya apa namanya? Kalau si pragmatis ini Pragmatis.
dia itu saking cinta damai yang dipikirin orang lain dulu, dia tuh nggak punya arah tujuan. Jadi kayak itulah gimana air mengalir gitu. Itu si pragmatis. Jadi dia itu nunggu perintah, dan dia tuh orang terbanyak di populasi di dunia. Makanya banyak karyawan. Iya, pragmatis. Jadi dia nunggu perintah gimana gitu kan. Gitu. Nah terus sudah gitu di segmen extrovert. Iya, segmen extrovert. Ya di extrovert ada sanguinis sama koleris. Nah sanguinis ini orang yang spontan, yang gimana nanti. Iya. Dan danannya tuh biasanya tuh nyentrik. Biasanya dandan nyentrik sih sebenarnya, tadi pakai jaket. Kayak BCL, pakai tote bag, BCL. Iya. Gitu. TDJ. Iya. Kayak rambut tuh gimana gitu loh, kayak ganti-ganti setelan gitu, kayak nyentrik gitu. Kalau kita lihat, kalau dia datang tuh langsung ruangan langsung terpaku, wis. Iya. Siapa nih? Nah, itu sanguinis. Tapi kelemahan sanguinis itu adalah nggak suka di plan, nggak suka rutinitas. Kamu gitu ya? Rutinitas nggak suka monoton. Nggak suka monoton. Pengen spontan aja, pengen spontan terus gitu. Ada di plan nih gini. Malah suka di otak-atik si plannya. Betul. Yang bikin si yang ngeplannya kayak rusak plannya gitu. Gitu. Nah, biasanya jodoh tuh melankolis sama koleris. Kalau sama sanguinis biasanya. Jadi yang satu gimana nanti, yang satu nanti gimana. Jadi balance gitu nah. Gak boleh dominan duanya. Kalau dua-duanya gimana nanti. Ya berat. Terus terakhir koleris itu pemimpin. Nah, biasanya pemimpin yang ketua geng. Yuk kita kumpul di sini, langsung datang gitu semua. Dan dia ngomong apa kita nurut gitu. Nurut apa ya? Yuk kita bikin ini, langsung oke. Langsung semuanya. Langsung semuanya ikut gitu. Nah, itu populasi paling sedikit di dunia, cuma 5%. Karena nggak sedikit jadi pemimpin. Nggak banyak yang jadi pemimpin. Kalau misalnya pemimpin banyak ya susah kan. Biasanya lebih banyak tuh pragmatis, yang karyawannya lebih banyak, pemimpin cuma dikit. Nah, tapi koleris itu kekurangannya egois, keras kepala, terus apa ya? Begitulah, keras kepala sama terus ada kasih tahu gitu, benefit oriented gitu. Itu bagus tapi aku lihat orang sukses itu punya empat-empatnya. Dia tahu kadang-kadang kapan harus jadi melankolis, kapan dia harus konsep, kapan dia harus kedengerin, kapan dia harus jadi nyentrik, kapan dia juga harus mimpin gitu. Nah kalau aku tuh lebih punya empat-empatnya, kita semua punya empat-empatnya, cuma condongnya kemana gitu. Aku di melankolisnya agak lebih condong. Tapi semua itu bisa dibentuk ya? Bisa dibentuk. Betul. Tergantung lingkungan gitu. Sama tekad juga. Jadi lingkungan itu mempengaruhi banget sama kita ke depannya gimana gitu. Danar nih ada sanguinisnya. Nah aku sebagai melankolis harus banyak belajar sama Danar. Gimana jadi spontan, gimana jadi apa adanya. Ingat gak? Danar kan suka bikin lagu spontan tuh. Pakai notes langsung bikin gitu. Aku bikin lagu kan. Gara-gara aku kayak langsung spontan, kayak langsung ada apa aja langsung dinyanyiin gitu, langsung rekam tanpa mikirin nanti gimana. Gitu. Gaul sama Danar. Nah, agak ngaruh juga nih sebenarnya. Iya, pergaulan, lingkungan ya. Iya. Gitu. Aku gaul sama teman-teman yang overthinking, udah makin overthinking gitu. Tapi kalau yang keempat ini susah dipengaruhi. Iya, ini empat ini susah. Iya, walaupun pergaulannya mau gimana. Iya, dia koleris. Ya. Jadi kalau misal dia kambing putih, di kumpulan kambing hitam, semuanya bakal jadi putih. Iya. Bukan dia malah jadi hitam, karena banyak dominan hitam,
biasanya orang kan banyak dominan hitam, aku sendiri putih gitu, aku jadi hitam. Iya. Biar aku bisa banyak temen. Iya. Kalau koleris tuh pendiriannya kuat, Iya. dia akan tetap jadi putih. Akan Bahkan tetap yang jadi lain putih. jadi ngikut. Ikut gitu. putih. Iya itu. Nah tergantung juga. Biasanya kalau si kambing hitamnya flegmatis ya pasti ngikut. Nah si flegmatis itu butuh orang koleris yang benar. Karena flegmatis itu orangnya tuh nunggu perintah dan dia tuh konsisten. Kelebihan flegmatis itu konsisten. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu tuh sampai beres. Jadi kalau dia di lingkungan yang jelek, dia konsisten jelek. Kalau dia di lingkungan yang bagus, konsisten bagus. Nah biasanya orang yang cinta damai sama orang tuh biasanya ada dua. Biasanya kalau flegmatis sama sanguinis, dia tuh wah asik. Dia benar-benar udah cinta damai, pandai bergaul, ini asik sih. Ada nih. Ada. Lu Cinta damai pandai bergaul, ya oke lah. cinta damai pandai bergaul. Tapi kadang-kadang dia bingung sama tujuannya mau kemana ya. Aduh lagi lukis. Aduh ini. Kadang-kadang jadi kemana-mana gitu. Jadi harus ada orang yang, Nar ini. Oh oke. Gas. Iya. Tapi kadang-kadang ada idealisnya juga dan Betul. ya kadang-kadang ada kolorisnya juga. Jadi kadang-kadang kita punya partner. Iya, tapi yang lebih dominan. Dominannya yang mana? Kalau aku ngeliat Danar dominannya di dua ini. Sama ini sama si Flegmatis. gitu. Terus tinggal gimana caranya kita nyari yang dua lagi gitu kan. Iya. Nyari yang belum nih. Gaul. Iya. Aku harus gaul sama orang kayak Danar sama ini sih. Betul. Spontan ya. Kayak tadi langsung bukain ini si kameranya. Aduh, belum prepare. Iya. Nanti gimana gitu. Itu. Kalau aku gimana nanti? Ya, Danar juga kadang-kadang harus belajar Betul, nanti gimana? nanti gimana gitu. Harus nge-plan. Kayak Feb aku mau apa ya, mau KPR rumah nih ya. Nggak bisa Nar, kamu harus tahu dulu cash flow-mu berapa begini bla 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 bla. Soalnya supaya lebih safety gitu loh. Soalnya kalau kita main nanti gimana kadang-kadang ada yang nggak bisa kita cover kan. Betul. Iya, kadang-kadang manusia tuh terlalu spontan juga kalau aku ya. Aku terlalu spontan, gak mikir ke depan tuh. Aku KPR rumah tapi gak mikir. Saya ini freelance gitu. Iya kan? Makanya Yang kerjaannya tidak tetap gitu. makanya harus ditahu si cash flow. Minimal cash flow-mu tahu berapa. Misal nih biaya sendiri dana 5 juta. Udah sama paket internet, udah sama apa gitu? Udah sama Beli rokok. beli Udah rokok. sama beli paket internet, beli rokok, udah beli semuanya, makan semua. Oh, semuanya. Ternyata misal 5 juta. KPR rumahnya 2,5 juta. Berarti kamu harus jadi udah tahu minimal punya 5 juta buat sendiri. Kalau mau KPR 2,5 juta berarti harus Punya 7,5. gitu. Jadinya Danar kalau belum tahu cash flow-nya berapa, kamu nggak tahu harus menghasilkan berapa. Benar-benar. Jadi Ini juga pelajaran buat mereka. lebih random. Ini buat gue sih. Iya. Iya, kadang kita menasehati untuk diri kita sendiri. Betul. Walaupun nasehatin orang lain ya. Lu tuh harus gini. Iya gua, iya maksudnya gitu. Buat sendiri sih kadang-kadang. Kadang-kadang suka kesadarin sama diri sendiri pas kita ngomong, Iya. Kok gua nggak gini ya? nah, Kok bisa ngomong nasihatin orang lain tapi saya tidak gitu. Kadang gitu kan. ya gitu. Tapi aku suka Danar. Sekarang mulai kritis. Danar gaul sama orang yang tepat lah. Lingkungan. Bagus kan? Bener lagi. Dan kamu akan konsisten gitu kan, kamu dua tadi. Iya. Nah, kamu akan konsisten kritis, Nar. Masa? Iya. Iya. Baru aja datang ke rumah langsung bahas. Ya, dia gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Di lingkunganmu gitu ya. Baru datang langsung bahas sesuatu yang menarik, tiba-tiba bahas pendidikan, tiba-tiba bahas agama, tiba-tiba bahas pertanyaan. Aku punya pertanyaan. Nah, itu tuh
habit itu. Iya. Nah itu nanti akan menjadi koleris dan nanti. Oh gitu. Amin lah kalau punya 4-4-nya. Jadi aku lihat orang-orang sukses tuh punya 4-4-nya dan jadi keren juga. Tapi bukan berpatok cuma 4-4-nya itu. Kalau punya lebih, emang lebihnya apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Berarti harus, kalau mau sukses tuh harus punya plan pertama. Kedua harus Konsisten. Ketiga harus kreatif dan gampang bergaul gitu. Apa gampang bergaul itu kedua ya? Enggak, ini bukan mau bergaul ini. Ketiga tuh gampang bergaul. Pokoknya komunikasinya baik gitu. Terus ini terakhir komitmen. Terakhir Pendirian. komitmen. Oh iya benar ya. Iya kan. Komitmen, punya pendirian yang kuat, bisa memanage sesuatu, bisa bukan ngeplan lagi ya. Bisa memanage orang lain juga gitu. Jadi si yang terakhir itu dia keras sama diri sendiri. Komitmennya kuat. Jadi dia nggak teguh pendiriannya gitu loh. Betul. Oh iya betul ya nah. Plan, konsisten, kreatif, terakhir pendiriannya teguh komitmen. Betul. Gokil. Oh iya. Iya. Jadi emang harus ada 4-4-nya ya. Untuk saling melengkapi. Kalau kamu udah kamu bisa ngeplan. Komitmen tanpa konsisten. Betul. Iya kan? Kamu pertama bisa ngeplan. Apa nih yang gue mau lakuin ya? Besok mau apa nih? Besok mau makan apa nih? Iya. Terus apa yang kedua? Konsisten dengan omongan ini nih. Udah ngeplan nih, wah besok makan telur nih, besok sarapan telur. Kalau nggak ada ini, nggak ada konsisten, besoknya bisa makannya ayam gitu. Iya kan? Besoknya makan ayam. Lah. Tapi kalau ada ini, besoknya makan telur. Terus ada apa nih? Ini apa aja yang ketiga? Kreatif biasanya. Kreatif. Spontan segala macam. Ya. Kamu bisa ngembangin, misal aku pengen masak telur ya. Tapi biar telurnya tuh yang nggak ngebosenin tuh gimana caranya? Diapain? Jadi bikin apa kek gitu. Dibikin perkedel kayak apa kek gitu. Terus komitmen. Aku mau telur gitu. Sukses nih bisa makan telur dengan enak dan nyaman. Iya gitu. Iya gitu ya. Kalau misalnya yang punyanya cuma si spontannya doang. Aku mau telur, tapi dia nggak punya komitmen bikin mie goreng aja. Iya, bener. Spontan banget ya. Nggak bisa konsisten. Iya, nggak bisa konsisten. Cuma punya spontan doang gitu. Ada kan yang sanguinis doang. Spontan banget. Aku mau konten besok Tidak jadi. Iya. Jadi emang ini macam-macam orang itu. Iya, macam-macam. Jadi orang yang punya 4 tuh wow. Lebih mudah menaklukkan dunianya gitu. Betul. Dunianya dia sendiri. Bisa menaklukkan. Biasanya ya kita sering sih punya teman yang mantan dan orang-orang yang ngikutinnya juga oke gitu. Betul. Dia pemimpin tapi dia ngerangkul juga oke. Terus dia konsisten. Iya. Dia postingannya. Iya. Terus dia ngeplan juga, makanya di kantornya ada papan tulis gitu. Siapa teman-teman? Banyak gitu kan. Banyak, tapi 5% doang. 5%. Iya kan? Dikit kan? Dikit. Kayak kemampuan berpikir manusia tadi aku bahas. Aku sih dari guru gitu sih pas sekolah. Nah aku tuh nggak tahu kenapa orangnya tuh ya kalau ada sesuatu yang
pengen aku ingat, aku bakal ingat sampai sekarang. Itu pelajaran SMP aku. Manusia tuh punya 100% kemampuan untuk berpikir, tapi rata-rata manusia berpikir dengan 5%. Enggak, 15%. Di bawah 5% sih ininya. Tapi 5% aja udah gini gitu. Iya 5% aja udah gini. Saya berpikir dengan ya pada apa adanya gitu, berpikir dengan apakah manusiawi. 100% bisa menjadi Superman? Wah, itu kemampuan. Iya. Iya. Karena kan Berpikir, tapi ini yang 5% aja ada atlet lari gitu. betul. Ada yang 5% aja ada yang atlet lompat tinggi. Betul. 5%. Dan lompat tingginya segitu gitu. Oh, 100%? Lain kan? Tapi kalau mungkin ya 100% bisa gila sih. iya sih. Pinteran nih. Iya sih. Itu menarik sih. Iya. Apakah memang nggak bisa gitu ya? Bukan nggak bisa. Oh, Dari celahnya itu. Stephen Hawking juga sampai sakit begitu karena pemikirannya juga Iya. gila begitu yang dipikirin. Enggak, soalnya yang 5% aja kita bisa melakukan banyak. Apalagi ditambah 1% lagi dah. 1% lagi dah. Gitu. Tapi itu semua bisa dicapai sebenarnya. Bagaimana yang menciptakannya, woi? Wah. Vertikal lagi. Vertikal, makanya itu. Iya. Apa ya? Banyak orang 5% buat mencapai ke 10%, 12% gitu. Ada orang-orang gitu. Tapi berarti mereka pinter nyari celahnya. Kayak misal kita labirin tuh, dia bisa ngelewati labirinnya tuh. Iya. Gitu. Iya kan? Iya. Kita di start labirin tuh 5%. Gimana caranya ke finishnya tuh 10% tuh? Iya, lewat. Nah, sebenarnya itu tuh sebenarnya adalah pilihan dia atau bawaan dia. Bisa gitu tuh sebenarnya. Orang tuh bisa mencapai sesuatu sebenarnya keinginan dia atau keinginan sih menurutku keinginan. Iya. Jadi ada yang bakat, ada yang tekad gitu ya. Betul, dan kita nggak bisa memaksa itu semua. Danar bakat atau tekad? Untuk apa nih? Ya, Danar sampai ada titik sekarang gitu. Posisi Danar as a singer, songwriter. Danar Duanya ada. Duanya ada. Iya. Iya. Butuh dua itu sih. Itu dua. Dan bakat juga bisa digapai juga. Oh, bisa digali ya. Tapi agak susah tekad ya. Tekad itu soalnya kan drive dari dalam ya. Betul. Bakat tanpa tekad juga susah. Iya sih, benar. Gini, kalau apalagi nggak ada duanya ya. Itu lebih susah itu. Kita pengen punya bakat, tapi kita tidak punya tekad gitu. Tapi beda kalau orang nggak punya bakat tapi punya tekad. Ih, aku pengen gini. Iya. Kejar terus tuh, sampai bisa, sampai punya bakat ya. Iya yang cerita yang teman Danar itu yang dari from zero to hero itu. Dia nggak bisa menjelaskan, dia nggak bisa mengeksekusi apa yang dia pengen. Iya betul. Tapi dia tekadnya tuh kuat gitu. Betul. Bisa jadi juga kan. Iya, dan dia cari celahnya tuh. Gimana caranya? Entah itu dia belajar sendiri, entah itu bantuan orang lain, kita nggak bisa tahu. Tekad penting ya. Tapi bakat juga akan membantu gitu. Betul. Bakat penting juga. Kalau tapi tekad juga bisa membantu. Sangat membantu. Iya. Kalau orang yang tekad nggak punya bakat, ya agak struggle sih. Betul. Untuk bisa nyusul yang punya bakat. Tapi bakat nggak punya tekad, Ya udah di stuck di situ aja. aduh. Jadi Dandan nih suka nyindir orang. siapa tuh? Gue. Stuck di situ aja. Bisa main gitar. Saya nggak punya Tekad untuk mengembangkan. Ya.
makanya aku mau belajar sama Danar gimana cara berkomunikasi yang baik di depan kamera, lebih bijaksana sih jadinya. Jadi sebenarnya bukan jaim, tapi gimana supaya tetap jadi diri sendiri, iya, tapi bijaksana gitu, bukan jadi yang riuh gitu loh ya. Bijaksana, tapi kalau bawaannya nggak bijaksana jadi fake. Iya kan? Iya. Iya benar, jadi fake gitu. Tetap jadi diri sendiri, jadi the best version lah ya, benar. Betul. Kalau bisa jadi the best version dari diri kita gitu, bukan. Betul. Emang jadi diri sendiri itu apa sih? Kenapa harus jadi diri sendiri kalau kita bisa lebih? Wow. Enggak. Pertanyaannya jadi diri sendiri itu apa? Ya jalani kehidupan sesuai dengan kapasitas kita, ya udah gitu, nggak dilebihkan nggak dikurangkan, maksudnya kayak tidak mengada-ada gitu, apa adanya gitu. Iya, iya, setuju sih. Ya, gitu. Soalnya kalau diada-adain ya berarti nggak jadi diri sendiri sih. Iya. Contoh aku mau jadi siapa ya? Jadi itu bukan jadi diri. Iya udah bukan. Iya. Ngada-ngada kan. Udah mau jadi apa gitu. Iya. Bukan diri sendiri. Tapi nggak ada yang original berarti ya. Gini, jadi diri sendiri pun pasti ada inspirasi. Betul. Aku pengen jadi diri sendiri yang seperti apa? Aku pengen jadi diri sendiri yang aku contohnya kayak ngefans dia sama siapa? Betul. Kamu ngefans sama siapa, pengen jadi siapa? Nah iya benar. Iya. Bikin lagu pun terinspirasi. Nah. Betul. Aku nguliknya siapa? Yang nguliknya ini ya keluarnya gitu. Iya. Kalau kamu menemukan sendiri, berarti kemampuan berpikirmu nambah 5% lagi. Wow. Iya. Menjadi penemu ya. Menjadi diri sendiri, bikin lagu dengan wah, aku punya nada sendiri, nggak mirip sama siapapun. Jadi agak bullshit sih, kayak menemukan. Pasti terinspirasi. Nggak bullshit juga. Ada yang menemukan. Lah, penemu lampu? Ya iya. Tapi itu tetap ada inspirasinya, ada matahari. Inspirasi, iya kan. Matahari. Iya kan. Tetap ada sih. Bisa. Tetap yang original Tuhan. Allah SWT, guys. Wih. Betul. Paling original tuh. Paling original. Itu dia nggak ada influence. Betul. Udah nih pembahasan kita gini aja. Terserah. Kalau mau lebih kritis lagi ya kita gas. Kalau lebih kritis lagi, kenapa kok bisa ada kamera ya? Bahas. Kenapa ya? Kalau menurutku sebelum kamera apa dah? Lukis kayaknya. Ya, seni rupa. Dirubah kan? Betul. Kamera itu cara lain untuk mengcapture momen kan? Betul. Cuma kok wah luar biasa ya kamera. Iya. Keren. Oh dulu lukis kan? Dilukis. Ya. Harus seniman yang ini. Betul. Jobnya banyak berarti ya. Senimannya. Iya. Banyak. Tukang gambar tuh mau moto tuh juga gitu. Itu yang itu starter speednya tuh lama banget ya. Starter speednya lama apa? 1 hari starter speed. Jadi emang ya kamera pun butuh inspirasi. Bisa terciptanya kamera mungkin ya karena melihat bisa di capture ya gitu. Dari lukisan kan. Orang tuh bisa dilukis gitu. Iya. Bisa lukisan dari mana? Iya benar. Dari kita kan dari lukisan kenapa bisa jadi tercipta lukisan gimana? Ya ada inspirasinya kan. Ada yang dilukisnya kan, ada objeknya kan. Betul. Kok bisa kepikiran ngelukis gitu? Untuk capture the moment kan kayaknya.
untuk capture the objeknya gitu loh. Kayaknya gitu ya. Mungkin ya. Nah, Terus si orang itu yang menemukan kamera ya berpikir gimana capture momen tapi real time gitu. Cet begitu. Makanya dulu katanya kamera tuh besar-besar gitu kan. betul. Terus kayak gimana ya? Siapa sih? Gak tahu. Iya, kurang baca. Terus makin canggih HP. Tapi aku setuju orang zaman dulu itu lebih baik daripada orang zaman sekarang. Kenapa? Karena orang zaman dulu tuh perjuangannya jauh lebih effort dibanding zaman kita. Iya. Karena belum ada teknologi. Jiwa struggle-nya lebih sedap mereka gitu loh. Mungkin orang zaman dulu mau makan jalan kaki. Iya. Sekarang kita udah ada motor. Ada motor. Bahkan saking malasnya lagi kita bisa grab food. Dulu nggak ada. Orang zaman dulu lagi mau dapat lampu kita nyalain saklar, mereka harus nyalain api. Ini jiwa struggle-nya ya. Betul. Sebenarnya bukan lebih baiknya tuh lebih ke jiwa struggle-nya gitu. Mereka tuh ada yang naik kuda, kita di jalan mabok darah. Aduh, capek. Mereka nggak capek, kayak perjalanan tuh bisa semenyenangkan itu. iya gitu kan. Bahkan orang yang dulu jatuh cinta aja, kita sekarang tinggal DM, tinggal WA. Orang zaman dulu harus kirim surat. terima surat dan lama surat tuh. Iya. Makanya kerinduannya pasti akan lebih gitu. Betul. Makanya kenapa kita meskipun secara ekonomi misalnya lebih dari orang tua kita, misalnya orang tua kita nggak lebih dari kita ekonomi misalnya, tapi kita ngerasa lebih safety bareng mereka. Padahal secara ekonomi mereka di bawah kita misalnya. Betul. Tapi ada mereka kita lebih safety. Karena balik lagi percaya. Iya. Dan si safety itu kan ada security, ada keamanan. Mereka bisa nge-provide keamanan, padahal mereka lebih kurang misalnya secara ekonomi. Berarti bukan ekonomi yang membuat kuat itu. Betul. Tapi keyakinan. iya. Spiritnya gitu. Percaya. Iya. Sampai-sampai nyaman gitu kita di mereka. Nah, problemnya adalah mampu nggak kita tuh seperti mereka gitu. Makanya kita harus belajar sama orang terdahulu gitu. Makanya kata Danar gimana sih, Nat? Belajar orang lain lebih baik. Guru tuh gini sih, Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi pengalaman orang lain adalah dosen terbaik. iya gitu. Berarti kan ke atas kan. Iya. Ya kan, belajarnya tuh ke atas kan. Soalnya itu ini aku dapat dari yang percakapannya Cak Lontong sama Sujiwo Tejo. Iya. Aku juga sempat ada percakapan di Instagram, gak tahu percakapan siapa. Kalau nggak salah ada Rai ngomong. Aku lupa. Jadi dia bilang orang pintar dan bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Dia lebih irit, lebih safety. Tapi orang yang biasa aja, dia itu belajar dari kesalahan diri sendiri, agak lebih mahal, sama agak lebih riskan. Betul. Tapi kalau orang yang bodoh, dia tidak belajar dari kesalahan orang lain, dan dia melihat kesalahan orang lain itu bukan kesalahan orang lain, tapi dia bilang itu bukan salah saya. Jadi nggak belajar gitu. Iya. Bukan salah saya, dia nggak belajar sama sekali. Kalau orang yang biasa ada kesalahan orang lain, nggak percaya gitu. Dari kesalahan sendiri. Yang paling the best sih ya ini, dari kesalahan orang lain. Oh iya, karena nggak invest, ya kan? Iya. Jadinya gini. Kalau orang yang nggak percaya kan, alah, nanti pas dia nggak punya duit, oh iya. Gitu. Betul. Itu sih sebenarnya. Gitu aja sih paling. Ya bisa di depan video ngomong gitu. Bisa ya? Bisa. Tapi sampai aku lupa ada kamera. Nah itu. Berarti gimana caranya kamu melupakan ada kamera? Tapi kamu Iya. bisa lebih bijaksana. Berarti harus terbiasa. Biasa. Harus terbiasa latihan kayak gini. Betul.
Udah gitu aja. Terima kasih Danar. Thank you. Lumayan 40 menit.